Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Oke, Lur. eh ini dadakan ya. Ini aku mau ngulas untuk tanggal hari ini sampai akhir bulan Juni. Ya, bentar ya. Aku mau sampaikan dulu nih pesan-pesan ya. Untuk Juni, gak tau ya, firasatku kayak ngerasa ada sesuatu yang harus aku sampaikan aja sih untuk teman-teman semua. Ya kayak biasa lah ya, readingan ini hanya untuk pengingat saja, hanya untuk gambaran saja, agar kamu bisa selalu berhati-hati, agar bisa selalu berwawas diri, kayak gitu loh. Oke, boleh deh absen dulu yuk. Dari kata mana sedulur yang hadir? Jadi untuk besok kita lanjut lagi untuk pembahasan bulan Juli, kayak gitu ya. Soalnya ya malam ini tuh aku mau dapat firasat gitu loh. Makanya harus ku sampaikan nih. Ya semoga bisa membantu situasi dan kondisi kamu saat ini ya. Sesuaikan saja dengan situasi kamu masing-masing. Oke, jadi untuk tanggal hari ini sampai ke 30 Juni ini ada hawa suatu perubahan ya. Tapi menurutku sih ini bukan sesuatu yang terlalu parah banget sih, enggak ya. Ini tentang perubahan suasana hati. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang merasa kayak apa ya, boring gitu loh. Bawaannya tuh boring, kayak suntuk banget, atau mungkin kayak flat ya, kayak ngerasa datar aja kayak gitu, atau mungkin tentang kehampaan. Kayak gitu sih, ngerasa kayak kosong aja gitu loh. Ya kalau bicara tentang masalah sih, ya namanya manusia hidup pasti punya masalah gitu. Maksudnya tuh ya ini problem yang sedang dihadapi tuh nggak terlalu yang gimana-gimana banget tuh, enggak gitu ya. Ya kalau direnung lagi sebenarnya secara energimu tuh masih oke, cuman entah kenapa ngerasa kayak gitu tadi loh. Ada nggak di antara kamu yang di posisi itu? Nah, ya oke, fokus aja ya, fokus ya. Aku akan coba bantu kasih clue di sini untuk teman-teman semua tentang situasi dan kondisi yang mungkin sedang kamu rasakan, kayak gitu ya. Oke. Ini tentang petunjuk sebenarnya. Firasat gini sih. Ya walaupun kondisi beberapa saat ini tuh ngerasa kayak kosong, flat, hampa ya, boring ya, ngerasa kurang nyaman gitu, kayak kurang bisa menikmati hidup gitu loh, Lor. Paham lah ya. Ini bukan karena keuangan, bukan karena apapun, enggak gitu. Ya kalau bicara uang ya ada, duitmu tuh ada gitu loh ya. Cuman kayak ngerasa batin tuh gimana ya, kosong gitu loh. Jadi untuk semangat itu pun ya kayak melayang gitu, semangatnya tuh kurang greget gitu, kurang powerful ya, kurang menggigit banget lah kalau untuk semangat itu. Ada apa dengan semua itu? Oke. Kita coba untuk renungkan tanda-tanda alam dulu ya. Gini, mungkin pola ini tuh sebenarnya sudah pernah kamu rasakan ya, mungkin tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu kayak gitu. Ya nggak tahu ya kamu ingat atau enggak gitu loh. Karena biasanya kita dalam kehidupan ini pasti sering banget mengalami pola-pola yang sama. Ya mungkin di sini kamu tidak ingat ya gitu. Ini aku coba ingatkan lagi. Oke, tentang kehampaan, tentang kekosongan ini sebenarnya fase yang bagaimana sih? Apakah ini tentang gangguan sihir atau tentang orang toksik dan sebagainya? Belum tentu tentang itu sih. Kayak gitu sih, Lor ya. Oke, coba kita renung sedikit ya. Di bulan Juni itu kan perjalanan dengan penuh
penuh tantangan ya. Cuman bulan Juni itu nggak terlalu yang parah banget, enggak ya. Karena ada bulan-bulan sebelumnya tuh yang dahsyat banget gitu. Contohnya kayak bulan Mei ya kan, April gitu ya. Lu ngerasa lah gimana 2 bulan itu gitu loh, problem yang kamu hadapi, badai-badai yang kamu hadapi. Nah kalau di bulan Juni itu kan lebih ke masalah ya umum sebenarnya ya, tentang ketidakstabilan batin, pikiran, emosi yang labil banget dan lain sebagainya kayak gitu ya. Miskomunikasi, banyak banget kesalahpahaman, dorongan nafsu yang kuat dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok ketika masuk ke akhir bulan Juni itu kita kembali ke dalam posisi yang kayak malas. Dalam arti malas tuh ya gimana ya? Sekarang pun misalkan ada orang yang cuek sama kamu, kamu pun juga nggak peduli. Ada orang yang mau pergi dalam kehidupanmu, entah teman, entah siapapun itu, ya kamu kayak ya udah pergi sana gitu loh. Jadi saat ini tuh kamu dalam kondisi sendiri pun ya bener-bener nggak takut apa-apa gitu loh ya. Oke. Clue yang pertama di sini tentang ini bisa jadi ada petunjuk yang akan datang di sini. Aku nggak tahu pasti tentang apa ya. Cuman coba teman-teman fokus ke firasatnya atau ke batin tadi ya. Gitu. Coba. Tapi untuk memfokuskan ke firasat ini butuh upaya ya. Ya bisa kamu fokus itu ketika kamu meditasi atau mungkin di saat-saat tertentu gitu. Misalkan kamu lagi santai, lagi sendiri, lagi tenang, itu kan terkadang pikiran kayak melayang atau mungkin perasaan gitu ya. Ini clue-nya dari tanggal 25 sampai 30 Juni. Nanti kamu harus cepet ya. Kalau saranku gini, cepet mengingat, bila perlu catat ya, bila perlu catat. Misalkan nih kamu lagi duduk ya, lagi santai gitu. Tiba-tiba kepikiran sesuatu. Misalkan nih kamu punya ide sesuatu ya. Wah, aku coba jualan deh gitu, misalkan lah, contoh aja ya gitu. Yang jelas tentang ide ya, tentang pemikiran yang tiba-tiba muncul gitu. Gitu. Langsung kamu catat bila perlu. Kamu pegang HP kan, nah kamu catat di situ. Kamu catatin aja nih sampai tanggal 30 nih gitu. Karena bisa jadi ya, petunjuk-petunjuk yang kamu dapetin di tanggal 25 sampai 30 ini adalah bekal untuk bulan Julinya gitu loh. Jadi ini masih ada kaitan dengan bulan berikutnya ya, Juli gitu. Kayak gitu. Tentang firasat apapun gitu, misalnya mau itu positif, mau itu negatif, ya kamu tulis aja sih. Cuman kalau firasatmu itu tentang hal-hal negatif, ya pokoknya kamu catat aja deh ya. Kamu catat ya, nanti mendekati akhir bulannya atau tanggal-tanggal 28, 29, 30, kamu coba lihat catatan kamu lagi gitu loh. Atau enggak nanti di tanggal 1-nya, 1 Juli, kamu lihat catatanmu. Itu firasat-firasat kamu tuh ada yang sudah kamu rasakan banget kah di tanggal 1-nya, atau mungkin sudah ada sesuatu yang terjadi di situ gitu. Kalau kamu punya firasat yang buruk, apakah dia selingkuh misalkan ya, apakah dia berbohong, dia manipulatif dan lain sebagainya, itu akan terasa nanti di tanggal 1-nya, 30 atau tanggal 1 lah, 1, 2, 3. Jadi 4 hari ya, 30, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Di antara hari-hari tersebut, nah itu akan terlihat nanti secara halus gitu. Ya semoga kamu bisa peka sih. Itu ya Lor ya. Itu satu. Yang kedua, kenapa kondisi kamu tentang kayak kurang semangat ya, tadi ya di awal saya bahas tadi, kenapa situasi seperti itu. Clue yang kedua, ini bisa jadi ya, kondisi fisik kita itu memang lagi dalam fase istirahat gitu ya. Kalau kita ingat sedikit, kita ngerenung sedikit, dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 20 itu kan wow, dam dim dum, pokoknya problem, lelah, capek dan sebagainya gitu loh. Nah ketika masuk ke akhir bulannya ngerasa flat, ngerasa kayak kurang semangat ya, kayak ngerasa landai aja ini hidup gitu kan, kayak
ibaratnya air tuh kayak ngalir aja gitu ya gitu. Emosi pun juga mulai tertata, mulai tenang, batinmu pun juga tenang gitu. Dan ya memang hawa nafsunya juga mulai menurun juga di sini. Kayak gitu sih Lur. Ya kalau menurutku sih itu bisa jadi ya kondisi tubuh kita. Ya tubuh itu meliputi segala sesuatu yang ada di luar dan di dalam. Di luar adalah jasad, di dalam itu meliputi jiwa, sukma, batin ya dan sebagainya lah pokoknya di situ. Itu mengalami kondisi yang sebenarnya dalam fase aku ingin istirahat. Satu, yang kedua, aku lapar. Nah, ini makna yang kedua tentang lapar. Apa sih lapar ini? Apakah lapar ini kita harus makan nasi dan sebagainya terus kenyang sudah tuh selesai? Tidak. Yang ada lu habis makan ngantuk. Gitu. Nah, habis makan minum es lu udah teler lah kamunya, ngantuk, tenagamu langsung blep loyo gitu. Misalkan kamu dari pagi kerja sampai jam 11 siang ya, baru makan siang tuh makan dan minum es udah bawaannya kayak lemes aja gitu. Itu bukan kayak, maksudnya bukan gitu sih. Yang disebut lapar itu adalah tentang sukma kamu, tentang jiwa kamu di sini, batin yang lapar. Ruhnya lapar, ruh dalam dirimu lapar gitu. Terus bagaimana cara memberi makan gitu, bagaimana cara memberi energi gitu ya, gitu, energi lah yang lebih tepatnya ya. Yaitu dengan cara meditasi sih ya, meditasi. Dan juga mulai saat ini kamu untuk yang muslim ya biasanya Al-Fatihah ya kan, Al-Fatihah ke diri sendiri deh setiap selesai sembahyang, mau itu sembahyang wajib atau sunnah. Coba deh terus saja sampai ke tanggal 30 gitu ya. Ini penting loh ya, terserahmu lo mau mudeng atau enggak tuh urusanmu lah gitu. Lo suka dengerin, nggak suka nggak usah dengerin gitu ya. Itu coba deh, kenapa kita, arahnya ke situ, agar petunjuk-petunjuk yang sudah ada di depan kita ini untuk melewati bulan Juli itu biar nyampe ke diri kita gitu loh. Itu maksudnya ya. Tapi dalam situasi gini ya, tidak semua orang yang mampir ke sini ya itu akan mendapatkan clue atau petunjuk yang luas tentang bulan besok nih, atau ibaratnya bekal ya. Kenapa bisa begitu? Ya tergantung orangnya tadi gitu. Karena hal yang ku sampaikan ini sederhana tapi susah ngelakuinnya, ngejalannya susah. Kenapa susah? Karena kamu harus melawan rasa malesmu, magermu dengan alasan yang begitu banyak. Itu loh masalahnya, cuman di situ loh. Cuma kalau kamu mau istiqomah mulai saat ini, detik ini, tanggal 25 sampai 30, kamu Al-Fatihah ke dirimu sendiri ya setiap selesai sembahyang ya. Gitu. Dan juga jangan lupa nih Al-Fatihah ke leluhur. Kalau kamu nggak, praktekin aja lah, ini real nih, ini realita real. Kamu praktekin dan kamu rasakan nanti kalau udah masuk tanggal 30, tanggal 1, 2, dan 3, kamu rasakan ada sesuatu apa. Itu bisa kerasa banget sebenarnya. Kayak ada power yang beda, ada power yang besar gitu loh. Kayak ibaratnya bangun tidur tuh bisa kayak semangat banget gitu, ada energi yang gede datang di situ. Dan juga secara kondisi otak kita itu bisa mengalami tingkat kecerdasan yang lebih gitu. Karena kondisi otak itu kan naik turun juga ya energinya dari otak itu sendiri gitu loh. Nah kayak gitu loh Lur pesannya ya. Makanya ini dadakan sih, mumpung aku dapat firasat, karena aku sendiri juga ngerasa kosong sih. Dua hari lalu tuh kayak aduh kok nggak dapat clue ya gitu. Jadi bingung nih mau ngomong apa, kalau clue-nya nggak ada kan bingung gitu ya. Soalnya saya itu tidak berpatokan dengan kartu-kartu kayak gini, enggak ya. Ini cuman sebagai alat doang sebenarnya. Jadi kartu itu difungsikan sebagai pemetaan lah ibaratnya. Karena intuisi dalam diri itu kan selalu abstrak ya. Nah, terkadang aku butuh juga bantuan kartu. Tapi bukan berarti kartu ini ngasih jawaban, tidak. Karena ini cuma sebatas kertas. Kayak gitu ya. Untuk kamu yang ya nggak harus pakai kartu juga kan, ya enggak lah. Ya cukup kamu fokus ke dalam dirimu, fokus ke intuisi kamu, ya nanti juga sama aja sebenarnya gitu loh. Gitu sih Lur. Ya cuman karena kontenku kayak gini ya, kalau nggak ada kartunya lu pada ngedumel nanti gitu. Oke, lanjut lah ya.
Jadi di penghujung bulan ini, Juni, ya memang udah waktunya kita kayak memperbaiki lah ya. Mungkin banyak sisi yang rusak dalam diri, ya sisi yang rusak gitu, sisi yang tidak stabil gitu, karena gejolak yang kita hadapi di tanggal 1 kemarin ya kan, luar biasa juga tuh kan. Wow. Bagian kepala tuh, kepala sebelah kiri. Ini bagiannya tuh di sini, nah biasanya tuh sini. Nah, di sudut kening sini sama di sini. Ini kayak nyut gitu. Tapi tidak setiap waktu, hanya di saat-saat tertentu aja gitu. Itu biasanya tuh ngenyutnya di 2 titik ini gitu. Ya, apakah itu sihir? Enggak. Itu enggak ada ya. Kalau memang ada energinya ya tetap ku sampaikan, kalau enggak gitu aja sih. Nah, kemudian di punggung nih, titik punggung nih di entong-entong, kalau bahasa Jawanya entong-entong gini. Nah, di 2 titik ini ya, kalau ini biasanya karena kondisi cuaca, angin, lelah, capek dan sebagainya bisa. Ya, cuman nanti kalau kamu ngerasa di bagian tubuhmu itu mulai ngerasa yang nggak enak, ya kalau bisa pijit diurut ya, urut aja gitu, biar relax gitu loh, karena kondisi fisik kita ini perlu perbaikan juga gitu, agar kita bisa fresh, bisa berpikir lebih enteng lagi. Karena sebenarnya kamu semua nih ya yang hadir ke sini tuh orang-orang pintar semua loh, cerdas semua gitu. Tapi entah kenapa terkadang dalam situasi tertentu kita itu kayak tidak bisa mengoptimalkan kecerdasan yang kita punya gitu loh. Kemudian bagian pinggang juga nih biasanya. Ya, titiknya di situ. Kemudian di jantung. Kalau jantung nih kadang suka kayak sedikit ngenyut gitu, atau mungkin berdebar. Tapi tidak setiap saat ya, hanya sesekali gitu. Ya, titik-titiknya di situ. Ya, kalau kamu rajin Al-Fatihah nanti itu mulai insya Allah berkurang lah. Tapi tetap harus dengan namanya ikhtiar ya kan. Itu kita harus balance nih hidup ini gitu ya. Ikhtiarnya, doanya ini harus balance gitu loh ya. Ibarat kalau dalam keilmuan itu kan ada syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat nih ya kan. Syariat dan ma'rifat ibarat kaki kanan kaki kiri ini jalan bareng gitu. Artinya ya untuk yang mungkin memahami sedikit tentang ma'rifat ya lo ngerti lah gitu kan. Ya ada kata-kata yang dulu ya saya juga pernah dengar bahwa lu nggak sholat nggak apa-apa. Wah, itu blunder banget gitu. Ya, saya pernah belajar sampai ke titik itu blunder banget gitu. Sedangkan di syariat sendiri kita diajarkan tentang kewajiban dan lain sebagainya. Cuman aku nggak mau bahas tentang itulah, itu terlalu luas dan panjang banget itu. Ya, belum tentu juga kamu bisa pahami. Cuman simpelnya adalah saya gambarkan sederhana lah ya. Ibaratnya di tahapan ma'rifat ini udah kelasnya doa. Ya, doa itu ya lo ngerti doa itu bagaimana. Kemudian di sini ada tentang ikhtiar, syariat adalah ikhtiar. Ini harus balance gitu aja ya, paham lah ya di sini. Makanya kamu yang rajin sembahyang, rajin doa, rajin ibadah dan sebagainya, cuman kalau kamu tidak punya ikhtiar untuk membenahi sifat-sifatmu ya sama dengan bohong ya gitu. Terkadang orang-orang yang cetek pemahamannya itu pada berasumsi bahwa agamanya lah yang salah gitu ya kan, padahal ya manungsanya itu gitu. Contohnya ya banyak orang oknum di luar sana yang berubet-ubetan yang berkostum agama, yang berlabel ini berlabel itu yang gelarnya ini gelarnya itu gitu, tapi sifatnya kok lebih buruk dari binatang. Dia itu bukan salah dari agamanya gitu ya gitu, karena orang yang rajin sembahyang ibadah yang ngerti tentang agama dan sebagainya belum tentu dia itu orang yang baik. Kenapa? Karena dalam diri manusia ada baik dan buruk, itu nggak akan pernah hilang kayak gitu. Dan PR paling susah dalam kehidupan atau belajar ilmu ya, ilmu apapun, mau ilmu agama kayak mau ilmu apapun, yang paling susah adalah cuman satu: kendali hawa nafsu. Ini loh susahnya minta ampun. Mau ilmumu setinggi langit, lu mau hafiz ini hafiz itu, hafal ini hafal itu,
Ya, kamu mau ngerti kitab-kitab, semua kitab kamu paham, cuman kalau satu hal ini kamu nggak ngerti, sama dengan bohong gitu loh. Ya. Dan PR paling sulit yang kedua adalah jujur dari apa yang kau rasakan dan apa yang kau ucapkan. Ini yang paling susah nomor 2. Jadi belajar itu nggak usah yang aneh-aneh. 2 hal ini aja lah kamu bisa kuasai. Ya, pokoknya banyak banget keajaiban yang nggak bisa dijelaskan. Ya, maha kuasa Tuhan itu nantinya. 2 hal ini loh yang penting itu. Ya kan? Udah ketemu kan? Nah, mungkin ada di antara kamu yang seseorang yang sedang berjalan ya, itu. Ya mungkin sedang mencari sesuatu, ya keilmuan dan lain sebagainya. Santai aja, belajar tuh santai aja lur. Gitu. Apa sih? Gak ada loh manusia tuh yang sakti hebat tuh nggak ada gitu. Semua itu hanya titipan semata. Dan kebanyakan dalam kehidupan ini penuh dengan cerita. Udah isinya cuma cerita doang gitu loh. Ya, jadi kalau kamu semua yang kesasar ke sini ya, kalau kamu ingin ibaratnya punya ilmu dari 2 hal itu dulu deh. Ini pondasinya. Ya, gitu. 2 hal tadi itu dulu deh. Itu susahnya minta ampun loh. Sederhana ya kan, tapi susahnya minta ampun. Gitu. Ya, saya sendiri sampai hari ini masih berjalan untuk menyelesaikan kedua ini, nggak tahu sampai kapan selesainya. Sampai aku dikubur mungkin, entah selesai entah belum juga belum tahu. Pokoknya jalani aja terus gitu. Ya, belok lurus lagi, nyasar ya lurus lagi gitu loh. Oke, gitu loh lor ya. Oke, jadi kayak biasa lah ya, temanya kita sambil ngobrol lah ya, ngobrolin banyak hal lah yang jelasnya di sini gitu. Nggak usah fokus dengan kartu-kartunya, fokus dengan suaraku aja ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kehampaan, ketidaknyamanan dalam diri, kekosongan dalam diri. Ini ada faktor yang selanjutnya, yaitu tentang ya lu harus jujur ya. Pada faktanya sampai detik ini kamu belum bisa menerima kenyataan. Itu aja. Banyak banget di antara kamu yang dalam posisi itu. Ya, saya paham kamu sedang berusaha untuk belajar menerima, tapi itu memang sulit, ya sulit. Gitu. Dan belajar menerima kenyataan, ya artinya kenyataannya apa sih? Ya, disesuaikan situasi masing-masing lah. Misalkan nih, pada kenyataannya hidup harus berubah, yang dari atas ke bawah, kayak gitu. Itu contohnya aja lah misalkan ya. Ya kita harus belajar nerima kan. Gitu. Ya walaupun itu sulit, ya memang sulit gitu. Karena manusia itu paling susah beradaptasi dengan namanya perubahan. Kayak gitu. Kita ngopi dulu deh. Ayo ngopi sih yo. Kemudian ini bisa juga tentang mungkin kamu terlalu dalam ya. Kalau menurutku sih bisa tentang terlalu dalam, merasa kamu harus keluar dari sesuatu yang gelap. Artinya yang gelap itu ya mungkin kamu terlalu menghayati rasa sakit itu sendiri. Ya siapa sih mas yang nggak marah ya kalau kita dikecewain, disakitin, dikhianatin misalkan, atau dihina ya, atau dicibir, pokoknya hal-hal buruk itu. Siapa yang nggak marah, siapa yang nggak emosi, siapa yang nggak sakit kayak gitu. Ya memang manusiawi itu, manusia memang kayak gitu, pasti sakit ya, pasti ngerasa kecewa dan sebagainya. Itu udah pasti, semua orang punya perasaan itu kok gitu. Tapi apakah kita harus menghayati itu aja. Dan pentingnya berpikir sehat itu adalah sekarang, hari ini ya, detik ini, kita mau nyalain siapa? Kamu mau nyalain siapa? Aku mau nyalain dia, wong dia yang salah kok. Wong dia mulutnya begini misalkan. Dan sekarang kamu tahu kenapa orang-orang jahat. Kenapa orang-orang menurutmu mereka membenci, menurutmu mereka jahat dan sebagainya. Kenapa dengan itu semua? Coba ngerenung lagi. Kapan kamu terakhir kali mengingat
tentang dirimu sendiri. Mengingat itu apa? Tentang sifat, sikap, perilaku, ya, segala perbuatan, entah itu ucapan, tindakan, dan lain sebagainya. Kapan? Kapan jawabannya kan? Entah kapan gitu. Ya gitu loh manusia itu lur. Lebih gampang untuk menyalahkan daripada mengkoreksi. Karena sejatinya ya, segala hal, permasalahan, sumber terbesarnya adalah diri manusia itu sendiri. Ya, gitu. Dan juga tentang karma. Gitu. Karma itu adalah suatu perbuatan ya, yang sengaja atau tidak sengaja ya, tapi lebih banyak sengajanya, mungkin karena terbawa emosi dan sebagainya, yang sudah lalu dan terbayarkan di tahun ini. Kan ini tahun karma. Ini kan tahun pembalasan. Itu fakta. Ini tahun pembalasan. Gitu. Ingat nggak di readingan Desember 2025, Januari, ya kan, Februari itu kemarin, ya. Itu kan banyak banget aku bahas tentang dahsyatnya pokoknya bulan-bulan yang amazing lah itu. Cobaan gede-gede banget yang datang ya kan. Kezoliman orang dan sebagainya gitu loh. Ya udah. Jadi lebih kembali ke diri, masuklah dan kembali ke dalam dirimu lagi sekarang gitu loh. Ya kenapa mereka bisa jahat, kenapa mereka bisa begini. Oke lah, secara pemahaman otak, secara pemahaman realita manusia adalah mereka lah yang iri, mereka yang begini. Tapi sejatinya ya, mereka hanyalah perantara. Orang-orang yang menyakitimu, mengkhianatimu, mengecewakanmu dan lain sebagainya, mereka hanyalah suatu perantara yang membawakan soal ujian hidup untukmu. Bagaimana mungkin kamu punya masalah jika kamu tidak kenal dengan manusia? Ya, nggak mungkin juga kita punya masalah dengan bekicot, ya, dengan biawak gitu misalkan. Nggak mungkin kan? Ya. Pasti masalah kita dengan manusia. Gitu loh. Jadi selalu cobalah dirimu untuk selalu berpikir dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu, agar kamu tidak terjebak. Oke. Jadi di penutupan akhir bulan Juni ya, semoga kamu semua bisa melepaskan secara perlahan segala hal yang membuatmu sakit dan kecewa dan lain sebagainya. Dan juga untuk kamu yang sedang berjalan ke arah spiritual ya, sebagai pejalan spiritual, atau mungkin yang baru ketemu, yang baru terbuka pintu hatinya, yang baru berjalan ya. Satu hal aja yang perlu kamu perhatikan adalah jangan terlalu banyak pengakuan, hilangkan pengakuan itu. Ya. Masih banyak banget di dalam dirimu yang selalu menginginkan pengakuan. Atau kalau bahasa kerennya tuh validasi lah. Nggak mau dikatakan validasi, iya, karena kamu merasa aku benar, aku baik gitu. Tapi dalam hatimu yang terdalam, dalam suara hawa nafsumu mengatakan bahwa aku masih butuh sanjungan orang, gelar, ucapan gitu misalkan. Masih butuh sanjungan gitu ya. Apaan kayak gitu loh. Kalau seluruh dalil pintar gitu kan. Alah, ya teruslah berusaha karena PR-mu banyak gitu. Oke. Ya itu untuk bagi yang ngerasain aja sih. Yang enggak paham ya udah enggak usah dengerin. Kita lanjut lagi ya lur ya. Oke. Ya semoga di waktu yang mepet ya. Ini kan waktunya mepet ya. Tanggal 25 sampai 30 ke 5 hari ya. Ya nggak tahu nih di tanggal berapa kamu dengerin video ini ya. Ya kamu sesuaikan aja gitu. Artinya mepet itu ya berusahalah sekarang gitu. Oke, dan untuk selanjutnya adalah mulai kembali ke visi dan misi lagi. Ya karena yang bisa ngerubah dirimu cuma dirimu loh coy. Ya lur ya, mau diocehin tiap hari pun ya baliknya ke kamu lagi. Gitu. Kalau bicara nasihat dari tahun ke tahun nggak pernah berhenti tuh, tak ilingin, tak ingetin, tak nasihatin terus menerus tuh nggak berhenti. Cuman ya balik ke kamu lagi. Aku nggak bisa ngerubah hidupmu, nggak ada manusia yang bisa ngerubahmu kecuali kamu sendiri ya. Oke.
Oke, memang ya secara situasi dan kondisi, ya ini secara realitanya adalah sekarang kita paham, kita semua tahu lah ya bahwa Indonesia atau negara ini kolab atau berantakan lah ya, kacau banget. Ekonomi tahu sendiri bagaimana kondisi sekarang negara ini, gimana kita tahu. Ekonomi itu gimana kita tahu. Nah, secara realitanya, secara logisnya adalah dengan situasi yang tidak menentu seperti itu ya, situasi yang sepanas yang sekarang ini kan situasi global itu panas banget ya. Situasi seperti itu sangat peluang untuk melahirkan manusia-manusia dengan sifat-sifat manusia licik itu jauh lebih besar daripada tahun 2025. Jadi siapapun ya, kita semua harus hati-hati dengan manusia-manusia yang licik. Gitu, hati-hati. Makanya kita harus tetap akal sehat nih yang penting gitu loh ya. Dan juga ini ada pesan lagi di sini, ya masalah bisa ya bisa gitu. Ya jangan terlalu toksik aja sih gitu. Gitu. Untuk kamu ya renungin sendiri lah. Ini aku juga ngomongin diriku sendiri lah ya. Gitu. Kenapa mereka begini, kenapa mereka begitu, kenapa pada menjauh, kenapa pada begini, ya mungkin karena sifat diri sendirilah yang toksik. Perhatikan lisan, ya, perhatikan gestur dan sebagainya. Artinya gestur itu ya mungkin ada orang yang nggak bisa banget nih menyembunyikan kalau nggak suka kelihatan banget wajahnya dan lain sebagainya gitu. Cuman hal itu sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana lah ya, kalau cuman ekspresi. Yang bahaya itu adalah mulut, ucapan, kata-kata. Ya mungkin karena merasa dirinya punya harta, punya jabatan, punya tahta, ya kan, punya wewenang, punya gelar gitu ya. Mereka punya validasi yang kuat. Ya orang-orang yang ngerasa dirinya punya lah, pokoknya hati-hati, lisanmu bisa membahayakan dirimu gitu loh. Oke. Ya kalau bicara karma, ya sepanjang tahun ini tahun karma memang. Jadi semua harus hati-hati, makanya banyak tebar kebaikan aja sih kalau menurutku. Banyak-banyak menebar kebaikan dan hati-hati dengan orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal gitu. Biasanya yang paling bahaya tuh adalah orang yang kita kenal ini gitu. Ya, bahayanya kenapa? Ya karena kita sudah bisa jadi kita kedoktrin, bisa juga kita kejebak dalam psikologi atau terjebak dalam suatu pengakuan bahwa dia adalah orang baik. Itu yang sangat berbahaya. Kenapa? Sesuatu yang terlihat baik ya itu bisa menenggelamkan. Ilustrasinya seperti air yang terlihat tenang, kita nggak tahu seberapa dalam dasarnya. Kayak gitu loh ya. Ya bukan berarti kita takut dengan orang-orang yang baik, tidak ya, makanya gunakan logika dan akal sehat. Makanya kita berusahalah untuk selalu balance gitu loh, seimbang. Kita butuh keseimbangan banget dalam hidup ini ya. Ya jika kamu ngerasa dimanfaatin orang, kamu ditipu, dibohongin dan lain sebagainya, kamu ngerasa bahwa dia manipulatif, ya kamu harus berani mengatakan tidak. Kamu harus berani pergi, kamu harus berani untuk menghindar. Itulah yang penting itu. Karena kita nggak tahu nih kapan kita terjebak, kapan kita terjatuh, kita nggak tahu. Walaupun kita dalam mode waspada ya, waspada dengan orang-orang yang toksik misalkan, kita nggak tahu nih kapan kita akan terjebak. Yang penting adalah ketika kamu terjebak, ketika kamu merasa bahwa dia tak seindah yang kau bayangkan, ya lu harus mulai jaga jarak di situ. Itulah, bila perlu kamu menghindar dulu. Ya kalau lu mau pergi ya silahkan pergi. Yang jadi masalahnya adalah terkadang banyak orang terjebak dalam psikologi itu sendiri. Salah satu contohnya, kalau aku pergi dari dia, aku nggak punya teman lagi loh mas. Dia loh yang selalu ngerti aku yang begini-begini, tapi ternyata dia selalu manfaatin. Inilah blundernya tentang situasi kayak gitu ya.
alam bawah sadar dan psikologi kita udah kena tuh kayak gitu. Biasanya orang-orang yang susah keluar itu ya sudah terjebak kayak gitu sih gitu. Ya, makanya jangan pernah takut untuk berjalan sendiri. Makanya hidup itu jangan selalu ingin dituntun gitu loh. Ciptakanlah kebahagiaan dalam dirimu sendiri. Manusia tuh bisa banget menciptakan kebahagiaan kok. Kebahagiaan itu tidak harus ya datang dari seseorang, nggak harus melalui perantara orang gitu. Ya dengan dirimu sendiri itu bisa kok. Ya, jadi pinter-pinter lah. Oke, jadi gini ya, apapun yang kubahas di sini, kamu renungkan, kamu saring nih yang penting ya, saring dan diolak-alik lagi ya. Jangan mau telan mentah-mentah gitu. Karena ada yang mudeng, ada yang kagak nantinya. Karena setiap orang punya level pemahaman yang beda-beda. Gitu ya. Semoga kamu bisa mencerna aja lah. Ambil positifnya, buang negatifnya gitu aja ya. Karena di bulan Juli itu sudah menanti kita semua ya. Ya kita nggak usah mikirin aku Juli hidup atau nggak tahu loh mas. Ya memang kita semua nggak tahu nih besok atau 2 jam 2 detik lagi hidup dan tidak, kita nggak tahu. Ya karena kita nggak tahu ya kita positive thinking aja. Udah aku yakin besok masih hidup, udahlah gitu. Jalanin aja terus gitu. Ya kan memang begitu realitanya kan. Gitu loh Lore. Jadi ya untuk bulan berikutnya ini semua kembali ke dalam diri kita gitu. Jangan sampailah hal-hal yang buruk ya. Kamu ulang dan ulang. Terus ketika suka mengulang hal-hal buruk kayak gitu, ujung-ujungnya teriak. Kenapa hidupku begini? Kenapa hidupku begitu? Aku udah rajin sembahyang loh gitu. Aku udah hafal ini, hafal itu, udah puasa, udah ini, hidupku kayak gini-gini gitu. Congengan cah cilik ya. Anak TK tuh kalau ya sudah kayak anak TK aja lah gitu, aneh gitu loh ya. Ya, punjer utama sumber atau punjer ya, atau enggak punjer itu inti lah bahasanya. Inti utama itu ya dalam diri kita dulu deh. Perbaiki itu untuk dirimu sendiri. Ya, kalau kamu masih suka mengulang-ulang kebiasaan buruk, ya susah mas ninggalin kebiasaan buruk. Udahlah, terserahmu lah. Ini sakit ya kamu ngerasain, seneng ya kamu ngerasain. Los, nggak ada yang akan peduli dengan dirimu gitu. Ya. Karena memang rawan, jujur sih rawan banget untuk terulang. Ya, tugas kita adalah menahan dan kita harus mengingat bahwa kesalahan itu tidak harus kita ulangi gitu loh. Ya. Ya contohnya contoh kecil aja lah, contoh kecil yang umum banget gitu. Judul ya. Aneh kadang gitu loh. Udah tahu itu berbahaya, tapi masih juga. Tapi ya udahlah. Biasanya kalau orang udah kena judul itu memang syarafnya udah kena sih. Susah dia kasih tahu juga nggak akan ngerti. Biarkan aja hancur gitu. Nanti kalau udah hancur kan sadar sendiri. Iya kalau bisa sadar, kalau tambah gila itu urusan dia. Jadi memang sebahaya itu loh maksudnya itu. Ya terkadang manusia tuh suka sekali ya. Menghalalkan hal-hal yang tidak seharusnya gitu loh ya. Ya uslah, ini dulu lah ya. Nah, aduh kepanjang banget ya jadinya ya kan. Ya udah nggak apa-apa lah ya, ocehan penutup akhir bulan Juni nih gitu ya. Ya nggak tahu lah nanti ada petunjuk apa lagi, ya tetap akan kubahas dan tetap kusampaikan nantinya. Ya semoga yang hadir dalam keadaan sehat selalu ya. Setelah ini kita langsung lanjut lagi ke the next-nya ya, gitu, untuk fokus ke bulan berikutnya Juli gitu. Oke, bye bye Lur, sehat-sehat ya.